Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Melisa Stianingsih dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan dengan NIM 51014200052. Baik, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membuat video mengajar atau pembelajaran dengan materi yang akan saya bawakan adalah beton. Berkaitan dengan materi yang saya bawakan, karena saya dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan dan saya akan mengajar kelas teknik gambar bangunan. Nah, dalam materi ini kita akan membahas tentang pengertian beton, bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat beton. Selanjutnya adalah beton yang baik itu seperti apa, dan kelebihan serta kekurangan beton itu bagaimana. Untuk pengertian beton. Beton merupakan salah satu bahan konstruksi yang telah umum digunakan untuk membuat bangunan jembatan, gedung, jalan, dan lain-lain. Beton merupakan satu kesatuan yang homogen. Next. Nah, beton didapatkan dengan cara mencampur agregat kasar atau kerikil, lalu agregat halus atau pasir atau jenis agregat lainnya dengan dicampurkan dengan air, serta dicampur dengan semen Portland. Kadang-kadang dengan bahan tambahan seperti fisikal atau kimiawi atau bahan kimia pada perbandingan tertentu hingga menjadi satu kesatuan yang homogen. Nah, bahan kimia itu biasa ditambahkan dalam beton agar mempercepat dalam pengerasan beton itu sendiri. Nah, secara lebih rinci, apa aja sih bahan-bahan beton yang akan digunakan untuk dapat menjadi sebuah satu kesatuan yang homogen? Yang pertama adalah semen, yang kedua pasir, lalu selanjutnya ada air, dan ada agregat kasar. Nah, untuk pengertian yang pertama yaitu semen. Semen merupakan bahan bubukan halus seperti butirannya itu sekitar 0,05 mm. Untuk menghindarkan kerusakan pada semen, maka penyimpanan semen harus diatur supaya terlindung dari lembab. Dengan cara apa sih agar penyimpanan semen itu tetap baik? Untuk keperluan pembuatan campuran beton, semen harus memenuhi syarat-syarat sesuai dengan standar normalisasi Indonesia atau NI yang ke-8 sebagai berikut. Yang pertama, waktu pengikatan awal untuk segala jenis semen tidak boleh kurang dari 1 jam atau 60 menit. Untuk yang kedua, pengikatan awal semen normal yaitu dari 60 sampai 120 menit. Lalu yang ketiga, air yang digunakan memenuhi syarat air minum, yaitu bersih dari zat organis yang dapat memenuhi proses pengikatan awal. Untuk suhu ruangannya itu berkisar 23 derajat Celcius ya. Lalu selanjutnya bahan untuk membuat beton itu ada pasir. Pasir merupakan bahan pengisi yang dalam proses pengerasan adukan berfungsi mengurangi atau menahan penyusutan adukan tersebut. Pasir adalah bahan butiran halus yang terdiri dari butiran dengan ukuran 0,14 sampai 5 mm. Supaya kondisi pasir tetap baik, maka pasir harus disimpan pada ruangan yang terlindung dari panas matahari dan hujan. Next. Nah, supaya adukan membentuk suatu massa yang keras, maka pasir harus memenuhi syarat sebagai berikut. Untuk yang pertama, agregat halus atau pasir itu sendiri terdiri dari butir-butir tajam, keras, dan bersih. Butir agregat halus harus bersifat kekal, artinya tidak pecah atau hancur oleh pengaruh-pengaruh cuaca. Untuk yang kedua, agregat halus tidak mengandung lumpur lebih dari 5%. Apabila kadar lumpur melampaui 5%, maka agregat halus harus dicuci. Nah, agregat halus ini harus dicuci untuk mengurangi lumpur tersebut ya. Selanjutnya, yang ketiga, agregat halus tidak boleh mengandung bahan-bahan organik terlalu banyak. Hal tersebut dapat diamati dari warna agregat halus.
Untuk yang keempat, agregat yang berasal dari laut tidak boleh digunakan sebagai agregat halus untuk semua adukan. Jadi, misal kita ambil pasir dari laut, itu tidak boleh diambil untuk mencampurkan agregat halus ini semuanya. Lanjut yang terakhir, butiran harus lewat saringan, kurang lebih saringannya itu berukuran 4,76 mm. Nah, untuk bahan yang ketiga itu ada air. Air untuk adukan harus bersifat dan memenuhi syarat PBI 1971. Kalaupun terpaksa digunakan air hujan atau air rawa atau payau, maka itu pun harus bersih dan jernih. Jadi airnya harus benar-benar bersih dan jernih. Jangan menggunakan air asin atau air laut karena akan merusak adukan. Nah, untuk beton segar yang baik itu beton segar dapat diangkut, dapat diaduk, dapat dituangkan, dapat dipadatkan. Tidak ada kecenderungan untuk terjadi pemisahan kerikil dari adukan maupun pemisahan air dan semen dari adukan. Jadi adukan tersebut harus benar-benar menjadi satu kesatuan yang homogen. Beton keras yang baik itu seperti apa sih? Nah, tentunya beton keras yang baik adalah beton yang kuat, tahan lama, kedap air, tahan aus, serta kembang susutnya itu kecil. Nah, untuk selanjutnya itu ada kelebihan beton. Yang pertama, beton mampu menahan gaya tekan dengan baik, serta mempunyai sifat tahan terhadap korosi dan pembusukan oleh kondisi lingkungan. Nah, yang kedua, beton segar dapat dengan mudah dicetak sesuai dengan keinginan. Cetakan tersebut dapat pula dipakai berulang kali sehingga lebih ekonomis. Untuk yang ketiga, beton segar dapat disemprotkan pada permukaan beton lama yang retak maupun dapat diisikan ke dalam retakan beton dalam proses perbaikan. Jadi, suatu beton yang sudah jadi, jika terjadi suatu kerusakan, bisa kita lakukan perbaikan dengan menyemprotkan beton segar ke permukaan maupun kita isikan beton segar tersebut ke dalam retakan beton agar beton tersebut dapat baik lagi. Nah, untuk selanjutnya, beton segar dapat dipompakan sehingga memungkinkan untuk dituang pada tempat-tempat yang posisinya sulit. Jadi itu adalah kelebihan beton. Dan yang terakhir, beton tahan aus dan tahan bakar sehingga perawatannya lebih mudah. Beda dengan bahan kayu, dia tidak tahan bakar ya, jadi perawatannya lebih sulit. Jadi kelebihan beton itu yang paling baik adalah dia tahan terhadap tahan bakar ya. Untuk selanjutnya ada kekurangan beton. Nah, kekurangan beton itu sendiri yang pertama, beton dianggap tidak mampu menahan gaya tarik sehingga mudah retak. Jadi beton itu sangat mudah retak ya. Oleh karena itu perlu diberi baja tulangan sebagai penahan gaya tarik. Jadi bisa dibantu oleh baja tulangan. Untuk yang kedua, beton keras menyusut dan mengembang bila terjadi perubahan suhu. Jadi suhu itu sangat pengaruh ya bagi beton, sehingga perlu dibuat dilatasi atau expansion joint untuk mencegah terjadinya retakan-retakan akibat terjadinya perubahan suhu. Jadi untuk penyimpanan beton sendiri itu sangat diperhatikan ya agar perubahan suhu yang terjadi tidak akan mengurangi penyusutan beton itu sendiri. Lanjut yang ketiga, untuk mendapatkan beton kedap air secara sempurna harus dilakukan dengan pengerjaan yang teliti. Jadi kedap air itu atau FAS beton harus diperhatikan juga agar meminimalisir kerusakan pada beton. Untuk selanjutnya, yang terakhir, beton bersifat getas atau tidak ductile. Tidak ductile itu sehingga harus dihitung dan diteliti secara saksama agar setelah dikompositkan dengan baja tulangan itu tadi menjadi bersifat ductile, terutama pada
struktur tahan gempa. Nah, itulah kekurangan dari beton. Nah, jadi itu tadi sedikit materi tentang pengertian beton, bahan-bahan apa saja yang digunakan untuk membuat beton yang baik seperti apa, lalu tadi juga telah dibahas kelebihan serta kekurangan dari beton. Jadi kesimpulannya dari pengertian beton sendiri itu, beton ini digunakan untuk konstruksi, tidak hanya digunakan untuk konstruksi gedung saja, bisa digunakan untuk jembatan, jalan, ataupun mungkin bisa untuk membuat rumah yang dia sudah bertingkat ya. Jadi beton itu adalah bahan dasar untuk membuat suatu konstruksi bangunan ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Itulah materi tentang beton. Mungkin itu saja yang dapat saya tampilkan juga. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Kekurangan itu datang dari diri saya sendiri. Jika ada kelebihannya itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.